Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini tak habis-habisnya kami mengucap syukur karena Engkau telah mencintai kami lebih dahulu. Dan Kau mencintai kami karena Engkau memang adalah cinta itu sendiri. Agape itu sendiri. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan nyaring dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang baik ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini hari Senin 21 Agustus 2023 boleh bersama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita dengarkan di hari Sabtu kemarin ya. Kisah dari seorang yang bernama Kaleb. Ayo kita baca lagi dari kitab Yosua pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ya. Ini merupakan kelanjutan daripada apa yang saya sampaikan yang saya beri judul mengalahkan raksasa ya pada hari Sabtu itu. Dan hari ini saya beri judul menjadi lebih dari pemenang. Yosua 14 ayat yang ke-10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini ya. Perhatikan kata tadi bahwa Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini kisah bagaimana ketika Kaleb itu berusia 40 tahun dalam perjalanan hidupnya dari waktu ke waktu, kemudian sampai dia berusia 85 tahun.
Waktu menoleh ke belakang, maka Kaleb melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya itu karena janji-janji Tuhan yang digenapi dalam diri Kaleb ini. Ya, dikatakan bahwa Tuhan sudah memelihara hidupnya Kaleb seperti yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah, dia bukan manusia. Jadi kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Dan Alkitab itu berisi selain perintah Tuhan juga adalah janji-janji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan janjikan, Firman dengan jelas berkata Tuhan tidak pernah menyesal akan apa yang telah Dia janjikan kepada setiap kita yang menjadi anaknya, yang menjadi miliknya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meragukan akan janji Tuhan. Mungkin kita sudah sering mendengar janji manusia, janji orang-orang yang kita hormati, atau mungkin janji daripada orang tua kita, yang mana mungkin janji-janji ini belum ditepati, ya, karena sesuatu dan lain hal, sehingga kemudian ketika kita membaca janji Tuhan, kita mendengarkan tentang janji Tuhan, kita mulai meragukan janji Tuhan itu. Jangan-jangan Tuhan juga tidak akan menepatinya. Tolak itu semua di dalam nama Yesus. Karena itu bukan pikiran daripada Tuhan. Tuhan berjanji, maka Dia pasti menggenapi dan menepatinya. Karena Dia Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berintegritas, Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, ketika Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ini. Pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dahulu telah mengasihi kita. Rancangan Tuhan yang mengasihi kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita beriman, kita percaya, maka hidup kita itu pasti hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari-hari yang akan datang itu pasti lebih baik daripada hari ini. Karena itu memang kehendak dan janji Tuhan kepada setiap kita yang sudah ditebus, yang sudah dibeli, menjadi milik kepunyaannya, yang dijadikan sebagai anak-anak Allah. Lanjut, ayat yang ke-11 dari Yosua 14. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 11 ini kita melihat bagaimana semangat daripada Kaleb, ya. Sekarang waktu ayat ini diucapkan, Kaleb sudah berusia 85 tahun. Tapi dia berkata, waktu umur 40 tahun aku punya semangat untuk berperang. Ya. Dan hari ini waktu aku sudah berumur 85 tahun, semangat itu tidak kendur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam menjalani hidup ini, kita harus terus bersemangat. Apa yang dikatakan oleh Kaleb di ayat yang ke-11 ini, Kaleb itu sedang berkata tentang orang-orang raksasa yang ada di Hebron. Jadi Kaleb itu nggak ada takut-takutnya Bapak Ibu sekalian, ya, menghadapi para raksasa. Mungkin hari ini kita tidak menghadapi raksasa-raksasa seperti Goliat atau orang-orang enak yang ada di pegunungan Hebron ini. Tapi raksasa itu mungkin berupa masalah,
persoalan yang menakutkan, yang membuat kita ini hidupnya menjadi sesak, membuat situasi yang kita hadapi ini menjadi situasi yang menakutkan dan tidak baik. Itulah raksasa-raksasa yang mungkin sedang dihadapi oleh kita. Tapi jangan sampai ketika kita menghadapi raksasa itu, kita kemudian menjadi patah semangat. Alkitab berkata, kalau kita patah semangat, maka tulang-tulang kita akan menjadi kering. Please, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Ya, kalau kita mengasihani diri sendiri, betapa malangnya nasibku. Mengapa persoalan ini silih berganti datang kepadaku? Maka kita nggak akan punya semangat, nggak akan punya kekuatan untuk menghadapi para raksasa itu. Tolak semuanya, ya. Kenapa kita harus bersemangat? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan berjanji bahwa Dia mau menyertai kita dan menyertainya sampai kesudahan zaman. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak pernah berjalan sendirian. 2000 tahun yang lalu, setelah Yesus mati dan bangkit dari kematiannya, setelah kemudian naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan dari sorga. Untuk apa? Untuk menyertai kita selama-lamanya. Dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau Tuhan itu menyertai kita, Bapak Ibu sekalian, percayalah Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi, kalau kita terus mengandalkan Tuhan seperti Kaleb mengandalkan Tuhan, seperti Kaleb percaya kepada Tuhan. Sabtu kemarin saya sampaikan bahwa Kaleb memiliki iman yang positif, dan ketika kita memiliki iman yang positif, Bapak Ibu sekalian, nggak ada persoalan itu yang tidak bisa kita kalahkan. Memang tangan kita itu kecil, tapi tangan Tuhan yang maha besar itulah yang akan mengalahkan, bahkan berperang ganti kita untuk menghadapi para raksasa itu. Di Mesir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti tur ke Israel dan kemudian ada tur Israel plus Mesir, ya, maka kita akan dibawa ke satu tempat yang disebut dengan The Hanging Church atau gereja gantung, ya. Dan waktu kita pergi ke gereja gantung situ, di situ nanti tour leader akan cerita bahwa asal-usul gereja ini berdiri, yaitu pada waktu itu di Mesir, di daerah itu ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, orang-orang Kristen di sana. Dan kemudian ada kelompok lain yang tidak suka dengan orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, saya punya banyak kenalan yang tidak beragama Kristen, tapi mereka tahu loh tentang ayat-ayat firman Tuhan, ya. Mereka bilang begini, di Kristen itu kan diajar tuh tempeleng pipi kiri, kemudian berikan pipi kanan, ya. Saya diminta untuk menjelaskan. Dan juga mereka bilang juga tentang iman, kalau punya iman sebiji sesawi, kamu berkata kepada gunung itu, maka gunung itu kalau kamu suruh beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Ya, dan ada beberapa pertanyaan lagi dari orang-orang yang tidak di dalam Tuhan itu. Nah, itu kejadian di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Kelompok yang tidak suka orang Kristen ini, mereka mendatangi pemimpin
Kristen ini yang ada di Mesir. Dan mereka berkata, firman Tuhan yang kamu percaya itu kan berkata tentang gunung yang beranjak. Kalau memang Tuhanmu itu ada, maka aku minta dalam 3 hari ini kamu berdoa supaya gunung yang ada di depan itu, yaitu Gunung Mukatam, ya, kamu berdoa, maka gunung itu bisa pindah dari tempatnya. Kalau sampai gunung ini tidak pindah dari tempatnya, maka semua orang Kristen yang ada di tempat itu akan dibantai atau dibunuh. Ya, wow, Bapak Ibu sekalian, ya, maka pemimpin gereja ini mengumpulkan semua orang Kristen di daerah situ, mereka berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kisahnya mirip di kitab Esther. Bagaimana orang-orang Yahudi hendak dibinasakan semuanya pada zaman Esther. Maka orang-orang Mesir itu mulai doa, puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta supaya gunung Mukatam yang ada di depan mereka itu beranjak, pindah dari tempatnya. Bapak Ibu sekalian, waktu mereka merendahkan diri, doa, puasa, dan lain sebagainya, ya, dari jam ke jam, kemudian dari hari pertama, kedua, sampai hampir selesai mencapai hari yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, gunungnya tetap di situ, nggak beranjak, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian tepat setelah 3 hari gunungnya tidak beranjak, dan kemudian pemimpin Kristen itu bilang begini, beri aku kesempatan beberapa jam lagi. Kami akan terus berdoa dan kami percaya bahwa gunung ini pasti beranjak. Bapak Ibu sekalian, ketika mereka terus berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Bumi itu kemudian goncang dan secara ajaib, ya, terjadi apa itu, buminya mulai terbelah dan gunungnya itu pindah, Bapak Ibu sekalian. Pindah nggak nanggung-nanggung, bukan 3 meter, bukan 30 meter, bukan 300 meter, tapi pindah sejauh 3 kilometer, ya, sejauh 3.000 meter, Bapak Ibu sekalian. Apa artinya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita ini memang sudah dirancang oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Maka itu seperti yang saya sampaikan hari Sabtu, kita itu harus punya iman yang optimis. Orang yang bersemangat, kata Amsal, dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nggak ada yang bisa memulihkan semangat yang padam kecuali diri kita sendiri. Amin. Agar supaya kita bersemangat, semangat itu harus ditaruh pada kehendak, kemauan, merupakan suatu keputusan, bukan ditaruh kepada perasaan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini merupakan suatu perintah Tuhan bahwa kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita masing-masing. Jangan takut, kata Ulangan 31 ayat 6. Dan jangan gemetar karena mereka, karena musuh-musuh itu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Ayat yang ke-12,
Oleh sebab itu, kata Kaleb, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak atau raksasa itu dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kaleb itu meskipun usianya sudah 85 tahun atau baru 85 tahun, ya, dia mau Bapak Ibu sekalian untuk terus maju, ya. Apalagi kita-kita ini yang ada di ruangan Zoom ini, Bapak Ibu sekalian, ya, belum ada yang mencapai umur 70. Ya, atau sudah ada yang umur 70, ya kan. Tapi belum ada yang seperti Kaleb umurnya 85 tahun, ya. Saya senang sekali kalau lihat orang-orang yang usianya sudah boleh dikatakan tidak muda, tapi tetap bersemangat, ya. Ada satu teman saya dari Indonesia secara rutin itu setahun 2 kali, ya, umurnya 75 tahun, setahun dua kali datang ke New York loh, ya, naik pesawat, ya. Sementara yang lain bilang gini, wih, Bapak ini nggak capek ya, sudah umur sekian kok naik pesawat, ya kan, jauh-jauh nih, 24 jam. Bapak ini bilang, enggak lah, aku senang nih naik naik pesawat meskipun umurnya sudah 75 ya, 75 tahun. Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini harus mau mengobarkan, ya, semua potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Di Amerika, tempat lahirnya ayam goreng Kentucky Fried Chicken, itu kalau kita mendengar ceritanya atau membaca kisahnya, Kolonel Sander, pendiri ayam goreng itu, memulai karirnya pada usia 65 tahun. Ya kan? Jadi berapapun usia kita hari ini, jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kemudian kita merasa ketuaan untuk maju. Amin. Kita itu harus terus maju. Alkitab bilang jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Yaitu orang percaya harus maju, maju, dan terus maju. Mengapa? Karena Tuhan yang memberikan semangat, karena Tuhan yang menyertai kita, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis di Yosua pasal 14 ayat yang ke-14, dikatakan begini, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuni, orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ya. Jadi ikutilah teladan daripada Kaleb itu, yaitu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan mengikuti Tuhan sambil lalu. Jangan mengikuti Tuhan kalau sempat. Jangan mengikuti Tuhan kalau nanti lagi nganggur. No. Ya, justru orang makin sibuk, mereka akan terus mengandalkan Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan nggak boleh setengah-setengah. Ya. Ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ya saya seringkali katakan bahwa selain komitmen, kita harus konsisten dengan komitmen kita tentang Tuhan dan mengiring Tuhan, ya.
Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki iman yang positif, kita mengandalkan Tuhan, dan kemudian kita mau mengobarkan potensi kita, dan kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati, maka kita ini pasti mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Bahkan seperti kata Mazmur, promosi itu datangnya daripada Tuhan. Ketika kita mengerjakan bagian-bagian kita, Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya, yaitu untuk mengangkat, mempromosikan, dan memberikan kepada kita kemenangan bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Sekali lagi, Tuhan berjanji dan Tuhan pula yang menggenapi setiap janjinya itu. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal buat hidup kami pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami. Engkau pula yang merencanakan segala yang baik untuk hidup kami. Engkau pula yang menyertai kami. Dan Engkau pula yang menggenapi akan setiap apa yang Tuhan janjikan pada kami. Kami percaya Tuhan mengamenkan kami-kami ini lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.